Assalamualaikum. Jujur ya, saya tuh sering banget dapat pertanyaan bagi orang yang berencana untuk berkebun, Pak, saya mau menanam pohon buah. Kira-kira lebih menguntungkan mana ya antara saya tanam alpukat atau saya tanam duren? Oke, ini tentu sangat menarik karena memang jangan sampai ya nanti kita tuh salah dalam mengambil keputusan. Maka di sini saya akan jelaskan kira-kira mana sih yang lebih menguntungkan atau efektif ketika kita mau berbudidaya alpukat atau durian. Saya akan jawab dengan seobjektif mungkin dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Maka jangan skip, yuk kita mulai. Saya akan coba bandingkan atau head to head antara alpukat dengan durian. Mungkin pertama dari modal awal dulu ya. Modal awal itu adalah dari harga bibit. Harga bibit alpukat dan durian itu relatif sama. Karena kalau memang ada selisih, itu bukan selisih alpukat atau durian lebih mahal atau lebih murah, tapi biasanya harga itu berdasarkan ukuran size. Ya, jadi kalau memang si bibit itu lebih besar, maka harganya relatif lebih mahal. Bukan dari bibit A dengan bibit B itu lebih murah mana atau lebih mahal mana. Oke, itu yang pertama. Namun disclaimer ya, ini saya bukan lagi ngomongin alpukat atau durian lokal. Saya lebih kepada alpukat atau durian yang premium atau yang sudah punya nama dan reputasi bagus. Namun saya juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, dalam pemilihan bibit pun kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita membeli bibitnya itu asal-asalan. Belilah bibit kepada pedagang atau penangkar yang memang sudah memiliki reputasi bagus, yang sudah terpercaya. Syukur-syukur kalau kalian beli bibit itu adalah bibit yang bersertifikat. Itu saran saya sih. Oke, setelah head to head antara bibit itu tidak ada perbedaan, maka sekarang kita akan membandingkan antara waktu berbuah. Alpukat itu biasanya berbuah kurang lebih sekitar umur 3-4 tahun. Begitu juga durian. Untuk durian jenis okulasi itu juga antara 3-4 tahun, atau paling lamanya mungkin 5 tahun. Bisa jadi ya, alpukat itu akan lebih cepat selisih 1 tahun berbuah dibanding dengan durian. Namun kembali lagi ya, untuk bisa menghasilkan buah yang maksimal berkualitas, maka tentu kita tidak akan lepas dari yang namanya perawatan. Lalu yang nomor 3 itu adalah bagaimana sih untuk keuntungannya. Kalau durian itu memang cenderung lebih kepada musim. Biasanya Indonesia itu musim duriannya antara bulan Desember, Januari, Februari, Maret. Kadang-kadang April sih masih ada durian sisa-sisa begitu. Tapi kalau alpukat itu beda. Dia tuh ada keunikan tersendiri karena masing-masing varietas buah itu terkadang punya musim sendiri-sendiri. Dan kabar baiknya, alpukat itu relatif lebih mudah untuk dibuahkan di luar musim. Sehingga kita tidak heran ya kalau ke toko buah hampir selalu ada alpukat di bulan apapun. Oh iya, kira-kira kalau saya buatkan video tentang treatment membuahkan alpukat di luar musim, mau nggak ya? Ya kalau mau komen dong. Kemudian untuk yang nomor 4 itu adalah kita berbicara resiko dan perawatannya. Untuk alpukat memang cenderung lebih tahan daripada penyakit. Dia lebih tangguh, dia lebih bandel gitu ya. Mungkin jarang mandi kali bandel. Dan alpukat juga dia bisa tumbuh di berbagai dataran, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Walaupun beberapa jenis alpukat juga memang tetap lebih ada kecenderungan lebih baik di mana. Misalnya jenis A lebih baik di dataran tinggi, jenis B di dataran rendah. Namun untuk durian memang itu lebih sedikit rewel. Ya rewel banget sih enggak. Maka tidak heran ketika begitu banyak tutorial-tutorial tentang bagaimana sih perawatan durian, pemupukan, penanaman dan lain sebagainya. Karena memang durian memang lebih sedikit kompleks bila dibandingkan dengan alpukat. Maka memang untuk durian kita harus betul-betul belajar juga, cari ilmunya, cari guru atau cari referensi. Beberapa treatment perawatan dan sebagainya tentang durian, channel Wirajati Garden sudah sering membahasnya. Durian juga lebih rentan untuk jamur dan beberapa penyakit bila dibandingkan dengan alpukat. Dan durian itu untuk masalah air juga harus relatif lebih stabil. Nah dari situ mungkin kalian sudah bisa meraba kira-kira kalian lebih passion atau lebih siap untuk alpukat atau durian. Kemudian selanjutnya itu adalah untuk permintaan pasar. Nah untuk penjualannya itu relatif ya, maka kalian juga harus lihat pasar di daerah kalian itu seperti apa. Apakah untuk alpukat lebih mudah pasarnya, atau memang kalian memang perlu survei dulu. Nah sekali lagi di sini maka saya sarankan kalau kalian mau bertanam apapun, maka bersilaturahimlah, membangun sebuah koneksi atau komunitas dengan sesama petani. Kalau kalian bertanam alpukat ya coba kalian mencari beberapa petani alpukat di daerah kalian, kemudian kalian berkonsultasi, kalian bersilaturahim, kalian berkomunitas, sehingga kalian nanti bisa bekerja sama dalam penjualan dan juga sharing ilmu dalam perawatannya. Jangan malah kalau bertani apa-apa sendiri, jual sendiri, treatment sendiri, berbagi ilmu lah, sharing gitu. Namun kalau durian itu memang cenderung lebih kepada musim. Tapi walaupun dia
setahun sekali dia panen itu biasanya nilainya lebih fantastis, terutama untuk jenis-jenis durian premium. Maka tanamlah durian premium seperti mungkin Kromo Banyumas atau Bawor, kemudian Musangking, kemudian duri hitam, lalu kemudian mungkin ada Super Tembaga atau yang manapun. Tetapi kembali lagi, di daerah kalian itu kalaupun ada yang bagus di durian itu, yang biasanya itu lebih bagusnya durian mana? Karena gini ya, masing-masing daerah itu biasanya lebih ada kecenderungan kecocokan. Jadi cocokan itu begini ya, biasanya di daerah tertentu, oh ternyata dia lebih bagus untuk Musangking. Nah, itulah yang kemudian kalian perbanyak. Oh ternyata di sini lebih bagusnya tuh memang cocok untuk durian Bawor atau Kromo Banyumas, yaitu yang lebih diperbanyak, walaupun juga tanam yang lain. Tapi yang penting yang kalian tanam itu adalah jenis premium. Ingat ya, premium. Maka dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan ya, semuanya itu punya potensi yang bagus. Jadi tidak bisa kalau alpukat lebih bagus daripada durian, durian lebih menguntungkan daripada alpukat. Tidak bisa, karena masing-masing orang itu punya passion, punya hobi, punya kecocokan masing-masing. Begitu pula daerah itu juga punya kecocokan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan bahwasanya harus ini atau ini pasti lebih bagus. Tidak bisa. Semuanya punya potensi yang luar biasa, semuanya punya keunggulan dan juga semuanya punya kekurangan. Itulah dunia, tidak ada yang sempurna. Maka bagi petani yang cerdas, tidak ada salahnya kalian tanam dua-duanya. Misalnya kalau kalian cuma hanya punya satu lahan, itu kalian bisa tanam durian. Tapi durian itu lahannya harus luas. Kenapa? Karena jarak tanamnya saja sudah ketahuan. Minimal bantu 6, syukur-syukur 8 atau 10 meter jarak tanamnya. Nah, dari jarak tanam yang sangat panjang dan luas itu, di tengah-tengah itu bisa ditanam alpukat. Maka untuk menunggu durian itu sampai hebat, kalian sudah bisa berpanen alpukat. Walaupun nanti di tengah jalan ternyata alpukat lebih keren, lebih enak, lebih nyaman, ya udah, berarti kalian lebih cocok pastinya di alpukat. Atau sebaliknya, atau mungkin kalian punya lahan lebih dari satu. Coba saya dibandingkan, dari lahan yang 1000 meter coba kalian tanam durian premium, kemudian lahan yang 1000 meter yang lain coba kalian tanam alpukat. Maka nanti akan kalian bandingkan mana yang lebih nyaman, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih efektif. Maka itulah jawaban yang paling tepat, bukan dari asumsi. Saya rasa itu baru lebih objektif. Oke, semoga apapun yang kalian tanam maka akan menjadi suatu keberkahan dalam hidup kalian. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum. Lighten up, take me on your magic river.